Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to FH14. Hari ini kita akan lanjut mereview Honda DV160 yang sudah terpakai selama 3 tahun. Apa saja perubahan yang dilakukan? Kita simak mulai dari sekarang. Wow. Di episode sebelumnya saya pernah membahas tentang plus minus dari DV160. Sekarang kita akan tampilkan perubahan-perubahan yang saya lakukan untuk mengatasi minusnya. Yang pertama, kita ngomongin soal setan. Kemarin setang saya sampaikan terasa kurang tinggi dan lebih bergetar. Kali ini setang sudah saya ganti dengan model mirip seperti Scarlett atau CB150X dengan panjang sedikit lebih panjang ya dibanding sebelumnya, selisih sekitar 1,5 cm kanan dan 1,5 cm kiri. Oke, jadi untuk setang nggak ada isu lagi. Tetap saya tempelkan untuk kamera 360 atau DJI, dan kemudian di bagian kiri tetap saya tempelkan untuk handphone. Lanjut ke bagian 2. Untuk bagian lampu, seperti saya note sebelumnya bahwa lampunya kurang terang, nggak support. Kali ini sudah saya pasang double lampu tembak, bagian bawah sini hapak, kemudian di bagian ini dan sebelah kiri fitur AS F1 yang juga bisa berfungsi sebagai strobo. Oke, lanjut ke bagian ketiga, yaitu masalah pengereman. Sebenarnya pengereman nggak jadi isu utama, tapi di sini saya coba upgrade merek Brembo. Ya teman-teman lihat, jadi ini tinggal congkel pas satu jari aja. ABS berfungsi dengan sempurna dan remnya menjepit dengan perfect. Dan tidak hanya itu, di bagian master juga saya ganti baik kanan maupun kiri dengan RCB 15 mm dan juga tabung dari RPD. Termasuk juga selangnya saya ganti dengan TDR. Jadi untuk kanan kiri mirip RCB 15, RPD dan selang TDR. Ya, penggantian Brembo bukan hanya di bagian depan tapi juga kaliper belakang 2 piston. Jadi ngeremnya lebih enak, lebih pakem dan lebih perfect juga. Kita lanjut ke bagian jok. Jok di sini sudah saya modif dengan model Eropa, di mana bahannya dari latex ya. Bahan dari latex, dan sekarang kondisinya sangat empuk sekali walaupun secara ketinggian naik sekitar 1 cm, tapi overall nyaman banget untuk dibawa touring jarak jauh. Oke, keempat, terkait box sudah saya enhance. Sebelumnya dari Givi E33, sekarang pakai set TR41, dan ini lebih banyak bisa memuat barang sehingga lebih nyaman untuk digunakan touring jarak dekat maupun jarak jauh. Terakhir, nggak kalah penting, shock yang selalu disampaikan bahwa memang modelnya keras dan hanya bisa dikompromasikan dengan kalau kita menggunakan berdua. Kali ini sudah berubah menjadi lebih empuk berkat pemasangan OH-Lens. Jadi OH-Lens ini khusus untuk DV160, dimana saya pakai per empuk ya. Pakai per empuk, tetap ada settingan preload dan juga rebound yang membuat kita bisa mengatur sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita. Terakhir, dari sisi mesin yang saya bilang getarnya kencang, sampai sekarang getarnya tetap kencang, dan bahkan sedikit tambah kencang sejak saya setting kirian, mengubah beberapa part internal, tapi masih stage 1 ya, sehingga secara torsi lebih enak, tarikannya lebih kuat, tapi memang getarannya sedikit nambah. Itu kira-kira guys yang sudah saya lakukan dengan DV160 saya. Semoga semua berkenan menyimaknya. Terima kasih telah menyimak FH14 channel. Semangat pagi, salam motoran, keep safety riding. Thank you.